Langit di atas pangkalan militer Valdera tampak kelabu, digelayuti awan tebal yang seolah tahu bahwa sesuatu yang buruk akan segera dimulai. Kapten Ryan berdiri kaku di depan helikopter hitam tanpa tanda pengenal. Satu-satunya transportasi menuju misi yang tak akan pernah tercatat di sejarah manapun. Tidak ada peta, tidak ada sinyal, tidak ada bantuan. Suara itu datang dari Mayor Heston, pria tua berambut perak yang telah mengatur banyak operasi rahasia. Kalau kau gagal, maka kau tak pernah dikirim. Kalau kau berhasil, pulau itu tetap tidak pernah ada. Ryan tidak menjawab. Tatapannya fokus pada dokumen tipis di tangannya, foto udara yang kabur, laporan hilangnya tim ekspedisi sebelumnya, dan satu frasa yang berulang. Pulau Neraka, lokasi yang hanya disebut dalam catatan kuno dan laporan gila dari korban selamat. Target? Tanya Ryan akhirnya. Mayor Heston menyerahkan sebuah kotak kecil berisi lion tin tua, pecah di bagian tengah. Ini adalah bagian dari sesuatu yang disebut Heart of Nox. Kami percaya benda aslinya ada di sana, dan kami percaya pulau itu hidup. Makhluk? Lebih buruk, jawab Heston, lalu berbalik tanpa penjelasan lebih. Helikopter lepas landas saat senja mulai memudar. Langit berubah keunguan, laut di bawah semakin liar. Beberapa jam kemudian, kabut pekat mulai menyelimuti kaca depan. Kompas berputar liar. Perangkat navigasi mengeluarkan suara aneh, seolah terganggu oleh sesuatu yang tak terlihat. Kapten, kami kehilangan kendali. Terlambat. Helikopter terguncang hebat, lalu suara ledakan kecil terdengar dari baling-baling. Ryan hanya sempat meraih tali pengaman sebelum semuanya berubah hitam. Ryan terbangun dalam kehancuran. Badan helikopter hancur di tepi pantai berbatu, dihantam ombak keras. Ia adalah satu-satunya yang selamat. Kabut tebal menghalangi pandangannya, dan udara di sekitar terasa terlalu sunyi. Tak ada burung, tak ada serangga, hanya desiran angin yang terdengar seperti bisikan. Di kejauhan, hutan hitam menjulang. Pepohonan tak memiliki daun, hanya batang-batang bengkok seperti tulang. Ryan menarik napas panjang dan memeriksa perlengkapannya. Kompas? Tidak berfungsi. Radio? Hanya dengung aneh. Senjata? Masih ada setidaknya itu. Saat ia mulai melangkah ke dalam hutan, sebuah suara terdengar pelan di telinganya, seperti seseorang yang berbisik, atau mungkin sesuatu yang sedang mengamati. Langkah demi langkah, Ryan menyusuri jalur setapak yang muncul entah dari mana. Tumbuhan di kiri kanan mengeluarkan tetesan hitam, seperti darah yang mengering. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah menariknya ke bawah. Lalu ia melihatnya. Sebuah reruntuhan batu, mungkin kuil, ditutupi akar-akar besar dan lumut. Di tengahnya, berdiri patung batu setinggi manusia, dengan wajah ditutupi topeng. Di bawah patung itu, ada ukiran tulisan kuno yang tak ia mengerti, dan satu jejak kaki baru. Bukan miliknya. Ryan membeku, instingnya menjerit. Ia tidak sendiri di pulau ini. Dan apapun yang ada di sana, sudah tahu bahwa ia datang. Langkah Ryan menyusuri hutan terasa semakin berat. Setiap ranting yang ia injak mengeluarkan suara aneh, seperti bisikan yang menggema di dalam kepalanya. Kabut di sekeliling semakin menebal, padahal matahari seharusnya masih tinggi. Ia berhenti sejenak di depan reruntuhan batu yang baru ia temukan. Kuil tua dengan patung bertopeng dan jejak kaki asing. Jejak itu basah, seperti baru saja meninggalkan lumpur. Tapi tidak ada suara, tidak ada gerakan, dan tidak ada nafas lain selain dirinya. Kau bukan yang pertama. Suara itu terdengar, pelan, di belakang. Ryan berbalik cepat, senjata terarah, tapi tak ada siapapun. Dadanya naik turun, bukan karena lelah, tapi karena naluri prajuritnya mengatakan satu hal. Pulau ini sedang menguji dirinya. Ryan melanjutkan langkah. Ia tidak lagi mencari arah. Kompasnya rusak, dan kabut membuat semua arah tampak sama. Tapi ia memperhatikan pola jejak kaki aneh itu dan memilih mengikutinya. Beberapa meter kemudian, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya dingin. Tenda. Robek. Logo militer kuno. Dan sebuah mayat yang sudah tinggal tulang mengenakan pakaian operasi dengan nama yang hampir hilang.
Letnan Cora. Ryan memeriksa logam kecil di tangan tulang itu. Masih ada data chip di dalamnya. Ia menyalakannya lewat alat portabel di sabuk taktisnya. Layar kecil menyala. Log nomor 14 tim ekspedisi 3. Kami tiba 2 minggu lalu. Tidak ada sinyal. Tidak ada waktu. Matahari tak bergerak dan malam tak pernah datang. Kami kehilangan 2 orang. Suara-suara itu, mereka meniru kita. Kami tak tahu siapa yang masih manusia. Jika kau menemukan ini, jangan percaya siapapun, termasuk dirimu sendiri. Ryan menggertakkan gigi. Ia menatap kabut yang kini mulai bergerak perlahan, seolah ada sesuatu yang berjalan di baliknya. Bukan angin, tapi napas. Tiba-tiba, suara tawa kecil terdengar dari dalam hutan. Tawa anak-anak. Tidak masuk akal. Ia membalikkan badan, senjata diangkat, tapi tubuhnya membeku ketika ia melihat seorang gadis kecil berdiri di antara pohon-pohon mati, mengenakan gaun putih penuh lumpur, rambutnya panjang menutupi wajah. Gadis itu mengangkat kepala, matanya gelap, kosong. Kau membawa bagian jantung itu, ucapnya dengan suara 2 lapis, seperti ada 2 makhluk bicara bersamaan dari dalam tubuh mungil itu. Ryan melepaskan tembakan ke tanah sebagai peringatan. Gadis itu tidak bergeming, tapi di baliknya, Ryan melihat sesuatu merayap. Bayangan tinggi besar, seperti manusia yang memanjat pohon menggunakan kakinya. Ia mundur perlahan. Namun tanah di bawahnya tiba-tiba amblas, dan Ryan jatuh. Gelap, dingin, basah. Ia terbangun di dalam gua, punggungnya sakit, dan pergelangan tangan terikat. Di sekelilingnya ada simbol-simbol bercahaya di dinding, dan seseorang duduk di seberang, menatapnya. Bukan anak kecil, bukan tentara, tapi seseorang yang seharusnya sudah mati. "Selamat datang, Kapten Ryan," kata pria itu pelan. "Aku Letnan Cora." Ryan membeku. Ia baru saja melihat mayat Cora di luar, tapi pria ini tersenyum, dan matanya kosong seperti gadis kecil tadi. Ryan menatap sosok di hadapannya. Pria itu memakai seragam usang dengan lencana Letnan Cora, tapi kulitnya terlalu pucat, terlalu sempurna. Seperti tiruan manusia, bukan manusia. Di matanya tak ada kedipan, hanya kehampaan. "Mayatmu ada di luar," kata Ryan dingin. Letnan Cora, atau apapun itu, tersenyum samar. "Ya, aku mati di sana, tapi pulau ini tak membiarkan kami pergi." Ryan mencoba meraih belati sepatunya, tapi pergelangan kakinya juga terikat. Tali itu berdenyut seperti urat hidup, bukan tali biasa. "Pulau ini hidup, Kapten," lanjut Cora. "Ia memilih siapa yang boleh pergi, dan siapa yang harus menjadi bagian darinya." Ryan berusaha tetap tenang. "Apa maksudmu?" "Semua yang mati di sini tidak pernah benar-benar mati. Jiwa mereka ditahan, ditelan. Pulau ini adalah penjara bagi roh dan daging, bahkan waktu terhenti di sini." Suara itu terdengar jujur, tapi terlalu gila untuk dipercaya. Namun Cora, makhluk itu, tidak menyerang. Ia justru meletakkan sebuah simbol batu kecil di depan Ryan, bercahaya samar dengan ukiran yang sama seperti di liontin yang dibawanya. Jantung itu terpecah menjadi 3 bagian. Kau membawa 1. 2 lainnya hilang dalam misi sebelumnya. Jika kau bisa menggabungkannya, kau mungkin bisa membebaskan dirimu. Atau menghancurkan pulau ini. Ryan menatap simbol itu. Opsi. Tiba-tiba, suara keras dari luar gua menggema. Suara letusan dan jeritan. Gua itu bergetar, dan makhluk yang mengaku Cora berdiri cepat. "Mereka datang," katanya tegang. "Mereka bisa mencium bagian jantung itu. Mereka pikir kau akan membangkitkan sesuatu yang seharusnya tidak dibangkitkan." Cora mengangkat tangan, dan batu-batu dinding bergeser menciptakan celah rahasia. "Ambil jalan ini. Aku akan mengalihkan perhatian mereka. Tapi ingat, Ryan, kau tak bisa percaya siapapun di pulau ini, bahkan bayanganmu sendiri." Tanpa sempat bertanya lebih lanjut,
Ryan meraih batu simbol itu dan merangkak melalui lorong sempit. Di belakangnya, suara pertempuran terdengar, tapi bukan senjata. Itu suara makhluk, cakar, dan jeritan yang tak bisa diucapkan manusia. Lorong itu berakhir di sisi lain hutan, udara lebih tipis, dan kabut lebih pekat. Tapi sesuatu berubah. Langit kini gelap, walau matahari seharusnya belum terbenam. Ryan menyadari satu hal mengerikan. Waktu mulai bergerak kembali, dan itu berarti sesuatu yang terkunci selama ini sedang bangun. Ia memeriksa liontin di lehernya, yang kini menyatu dengan batu simbol dari Korra. Ukiran di permukaannya bersinar merah samar, seolah bereaksi dengan lingkungan. Di depan sebuah suara perempuan terdengar, lembut, mendayu, seperti nyanyian. Bukan suara gadis kecil tadi, bukan makhluk. Tapi manusia, mungkin. Ryan menarik napas. Dan berjalan menuju suara itu, langkah demi langkah, ke dalam hutan yang kini tampak seperti dunia lain. Langkah Ryan terhenti di dekat tebing kecil yang dipenuhi akar-akar hitam, menggantung seperti tangan yang mencoba mencengkeram apapun yang lewat. Nyanyian itu semakin jelas, lembut, penuh kesedihan. Tidurlah, wahai jiwa yang hilang. Suara itu datang dari balik kabut. Ryan menuruni lereng dengan hati-hati, senjata kembali terangkat. Meskipun suasana begitu sunyi, hatinya terasa berat, seolah ada sesuatu dalam lagu itu yang mengorek isi jiwanya, menggali luka yang telah lama ia kubur. Tiba-tiba kabut tersibak, dan Ryan melihatnya. Seorang perempuan duduk di atas batu besar, rambutnya panjang dan perak, matanya tertutup, bibirnya masih bergerak menyanyikan lagu. Di sekelilingnya terhampar lingkaran simbol bercahaya merah, sama seperti ukiran pada batu dan leontin yang dibawanya. Ryan menahan nafas. Wanita itu bukan manusia biasa. Perempuan itu membuka mata perlahan, matanya hitam tanpa putih, tapi bukan dingin, justru penuh kelelahan. Kau membawanya, katanya pelan. Ryan mengangkat senjata. Siapa kau? Apa yang kau tahu tentang jantung ini? Perempuan itu tersenyum samar. Namaku Aira. Aku penjaga bagian pertama dari jantung, sebelum aku tertelan pulau ini. Sekarang aku hanya bayangan, tersisa karena sumpah lama. Lalu kenapa kau menyanyi? Tanya Ryan, masih waspada. Suaraku menjaga agar makhluk-makhluk di pulau ini tidak mendekat. Selama aku menyanyi, mereka takut, tapi tenagaku melemah. Dan bagian jantung yang kau bawa, menarik mereka semakin dekat. Ryan menyadari betapa sepinya tempat itu. Tidak ada burung, serangga, atau bahkan hembusan angin. Hanya detak simbol di tangannya dan suara Aira. 3 bagian jantung itu adalah kunci, lanjut Aira. Jika ketiganya digabungkan di tempat yang salah, makhluk pertama akan bangun. Bukan hanya pulau ini yang hancur, dunia bisa runtuh bersamanya. Ryan menatap simbol di liontinnya. Lalu apa yang harus kulakukan? Aira berdiri. Temukan bagian kedua, tapi hati-hati. Mereka yang menjaganya, bukan seperti aku. Mereka tidak menyanyikan lagu, mereka menjeritkan kutukan. Tiba-tiba tanah bergetar, getaran dalam, berat, seperti napas makhluk yang baru bangun setelah tidur ribuan tahun. Aira terhuyung dan berlutut, darah mengalir dari mulutnya. Mereka sudah tahu posisimu, bisiknya. Pergilah, sekarang. Ryan melangkah cepat, meninggalkan tempat itu dengan satu kalimat terakhir dari Aira tertanam dalam benaknya. Jika kau gagal, maka tidak akan ada lagi dunia untuk kembali. Di kejauhan, kabut mulai berubah warna, dari putih menjadi merah darah. Langit memerah. Kabut di sekeliling Ryan mengental, menyembunyikan bayangan-bayangan bergerak yang tak terdengar langkahnya. Ia berlari menyusuri jalur sempit, menyeberangi sungai dangkal, yang kini berubah warna menjadi gelap pekat seperti tinta. Peta mentalnya sudah kacau, tapi batu di liontin memberi arah. Cahaya merah samar dari ukiran di permukaannya berdenyut cepat, seperti jantung yang cemas. Ryan tahu ia semakin dekat dengan bagian kedua. Tiba-tiba, langit di atasnya meledak oleh raungan,
Jeritan tak manusiawi yang membuat tanah gemetar. Di balik pohon-pohon besar, sosok hitam menjulang. Tidak jelas bentuknya. Kabur. Tapi cukup besar untuk membuat pohon runtuh hanya dengan lewat. Ryan menggertakkan gigi dan bersembunyi di balik akar besar. Tapi bukan dirinya yang dicari. Makhluk itu mengarah ke titik cahaya yang muncul tak jauh di depannya. Tempat bagian kedua jantung berada. Ryan menunggu detik demi detik, hingga makhluk itu lenyap bersama kabutnya. Lalu ia bergerak cepat menuju sumber cahaya. Dan di sanalah ia melihatnya. Sebuah kuil batu tua setengah terkubur, dipenuhi simbol yang sama seperti batu dan Leontin. Di tengahnya, sebuah altar berdiri dengan batu merah menyala mengambang di atasnya. Ryan tak membuang waktu. Ia melangkah maju, namun sebuah suara menghentikannya. Berhenti. Dari kegelapan sosok wanita muncul, namun berbeda dari Aira. Rambutnya hitam seperti malam, dan matanya tajam berkilau emas. Kau tak tahu apa yang kau lakukan. Kalau aku tidak menyatukan ketiganya, semua ini akan terus memburu siapapun yang datang. Balas Ryan. Wanita itu tersenyum dingin. Dan jika kau menyatukannya, kau akan membuka gerbang yang bahkan para dewa pun segel ribuan tahun lalu. Lalu kenapa kalian biarkan jantung ini tersebar? Karena kami butuh seseorang seperti kau untuk menyatukannya. Kami tidak bisa, karena kami bukan manusia lagi. Wajahnya berubah sesaat, menunjukkan wujud asli, makhluk dengan tanduk dan kulit seperti batu pecah. Ryan mengangkat senjata. Tapi batu di liontinnya bercahaya kuat, menyatu dengan batu di altar. Seketika dunia di sekelilingnya runtuh. Pulau itu menghilang dari pandangan. Ia berdiri di dalam ruang hitam dengan bintang-bintang mati. Di depannya, pintu raksasa berdiri. Gerbang dengan ukiran 3 simbol menyatu. Ini pulau gerbangnya, gumam Ryan. Gabungkan ketiganya, atau hancurkan mereka. Suara Aira kembali bergema seperti gema dalam kepalanya. Ryan melihat ketiga pecahan jantung sekarang menyatu di tangannya, detaknya, seperti detak dunia. Ia memiliki 2 pilihan, membuka gerbang dan mengetahui apa yang ada di baliknya atau menghancurkan jantung dan mengubur semuanya selamanya. Ryan mengangkat tangan, dan brak, ia menghancurkannya. Ledakan cahaya membakar gerbang dari dalam. Dunia runtuh. Suara jeritan dan raungan lenyap satu persatu. Pulau makhluk, bahkan kabut, lenyap. Ryan membuka matanya. Ia terbangun di perahu penyelamat, terapung di laut tenang. Langit cerah, dan helikopter penyelamat terlihat dari kejauhan. Liontin di lehernya hilang. Hanya satu ukiran kecil tertinggal di kulit dadanya, bekas dari simbol terakhir. Sebuah pengingat bahwa dia pernah berada di tempat yang tak semua orang bisa kembali darinya. Dan tidak semua rahasia pantas untuk dibuka.